Halo guys, selamat datang lagi di channel saya Kreatif dalam acara Bumper Berita Pemersatu. Ini buat yang nonton, Dev, bisa jelasin nggak, Dev? Bumper itu apa? Oke, Bumper itu tadi adalah singkatan dari Berita Pemersatu. Nah, tujuannya itu kita ngasih berita positif kepada penonton, khususnya generasi milenial sih sebenarnya. Kenapa tuh kalau kita ngasih ke generasi milenial? Karena banyak riset juga yang nunjukin kan kalau misalnya informasi positif atau hal positif itu dapat tingkatin ilmu kalian. Benar. Gitu kan. Terutama imun dan kesehatan itu vital banget nih di masa pandemi ini. Pandemi gitu. kayak gini ya kalau teh. Dan generasi milenial ini juga banyak dilihat sebagai generasi yang paling rentan lah dari mental health-nya gitu. Makanya itu kita mau kasih informasi positif. Kalau kalian biasa cuma nonton berita atau lihat berita di Twitter segala macam aplikasi juga, yang negatif kita kasih di sini yang positif. Biar ngedongkrak aktivitas kalian juga nih sehari-harinya gitu sih. Dan sesuai dengan acara kita nih ya, Bumper Berita Pemersatu, kita masuk ke berita pertama nih, Dev. Oke, bacain dari iNews nih. Itu milenial dapat jadi pelopor wisatawan, patuh protokol kesehatan saat new normal. Nangkep nggak, Dev? Jadi anak-anak muda ini mengikuti peraturan. Jadi gini, gimana tuh? Direktur Komunikasi Pemasaran dari Kemenparekraf, itu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, itu beliau Martini M. Paham itu ngejelasin kalau setelah PSBB ini, pandemi COVID-19 ini, itu banyak banget statistik yang nunjukin kalau yang liburan wisata itu ke daerah lain, dan patuh ngikutin protokol itu dari generasi milenial. Jadi paling mengikuti protokol itu milenial ini, dan mereka ini yang berani untuk berpariwisata gitu ya, meningkatkan pariwisata di Indonesia juga. Dan juga diharapkan juga karena udah banyak yang nunjukin kalau milenial sini, generasi milenial ini yang patuh, mereka ini bisa jadi pioneer, bisa jadi pioneer ya, bisa jadi acuan lah gitu loh buat yang lain. Kalau misalnya mau traveling, mau wisata, ikutinlah generasi milenial yang udah patuh protokol, social distancing. Yang penting tetap mengikuti protokol yang ada gitu ya. Jadi kalian nggak bosan juga di rumah, tapi bisa traveling, tapi juga ngebantu pemerintah, ngebantu Indonesia juga. Buat nanganin COVID ini gitu. Tentunya dari pandemi ini kita semoga bisa cepat lepas ya kalau. Amin banget, semoga bisa selesai. Dan yang kedua nih, berita kedua, ini dari Okezone. Ini mau dibuka kembali begini physical distancing di eskalator dan di toilet mall. Oke, lo pernah ke mall nggak sih belakangan ini kok? Udah lumayan sering. Kayak gue waktu itu ke mall emang bener-bener kayak di eskalatornya itu ada kayak titik-titiknya sekarang. Iya benar. Jadi X dijaga, jadi nggak boleh pegangan. Betul. Jadi yang pasangan menderita pegangan ke belakang. Ditahan dulu ya, gara-gara eskalator ya. Benar. Yang lain gitu kan. Benar. Jadi salah satu peraturannya nih dari Okezone itu yang pertama itu jadi mereka itu di eskalatornya dijarakin, terus kemudian di toilet juga ternyata. Jadi belum pernah lihat sih kalau di toilet itu dijarakin. Jadi ada jaraknya kalau kita buang air kecil. Jadi ada urinoir atau tempat buang. Ini sama pembuangannya sama kitanya ada jaraknya. Enggak, kejauhan. Jatuhnya nggak nyampe. Oke, beda berarti ya. Bukan yang mancur. Beda gitu deh. Terberantakannya. Dikirain ada jaraknya. Ada jarak antar teman kali ya. Aku kena semprot. Ntar yang ada bahasannya beda, bukan social distancing lagi gitu kan. Tolong disensing. Emang harus dijarakin gitu kan. Tolong jaga jarak sama saya kan. Lagi privasi soalnya kan ya gitu. Jadi di toilet itu urinoir itu ada yang ditutup beberapa. Jadi misalnya ada 5, yang dipakai itu cuma 3 sekarang. Gitu. Yang 2 rusak. Iya, emang alasan aja PSBB gitu. Nah, untuk sesuai dengan tema kita nih, yaitu apa tuh Dev temanya? Tema kita adalah Law Abiding Millennials. Gimana generasi milenial ini yang mengikuti atau patuh hukum lah ya. Dan sesuai dengan tema ini kita mengundang 2 narasumber nih. Kita punya 2 yang cocok banget dibahas. Buat kita bahas masalah hukum dan generasi milenial ini. Siapa nih kok? Kita panggil yang pertama dulu ya, dari dosen Universitas Pelita Harapan, yaitu Miss Regina. Miss Regina. Beri tepuk tangan yang Miss Regina. Kemudian narasumber yang kedua, kita panggil aja. Boleh, Dev. Mas Diki dari Kepolisian. Oke, jadi kalau dia dulu apa gue dulu nih? Dev dulu boleh. Agak tegang sih. Karena udah gue dulu aja. Boleh. Oke, jadi adik-adik, nah Mas Diki ini adalah polisi lulusan Akpol di 2000 berapa? Saya lulusan Akpol tahun 2013. Tahun 2013. Oke, kita bacain dulu yang aku tahu Mas Diki ini master degree ya? Iya. Master degree di UI, kemarin ngambil manajemen SDM.
Oke, itu Di gimnastik. Mas Diki tempuh berapa lama? Mas Diki? 2 tahun. 2 tahun. Jadi dari lulus Akpol itu Oh, mas enggak. lanjut itu Setelah lulus Akpol, saya sempat berdinas dulu. Oke. Di tahun 2017 saya baru ngambil kuliahnya. Ketika berdinas di Bogor, baru saya ambil kuliah di UI. Oke. Jadi sambil dinas. Sambil dinas. Berat nggak sih Mas Diki jalanin kayak gitu? Buat Ya, semangat kita adik-adik? tentu pasti ada apa ya? Ada Tantangan-tantangannya tantangan pastilah tersendiri. kan, karena saya sambil bekerja mengatur waktu, Bener. sambil kuliah, tapi saya rasa itu worth it ya, karena kata orang tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Sebelum saya merasa malas untuk belajar, mumpung masih muda, Mumpung masih muda bener. harus semangat untuk Bener. belajar. Adik-adik juga bisa contoh gitu kan. Walaupun memang ada tantangannya, tapi mumpung masih muda, saatnya bisa ngambil sesuatu, ambil aja gitu ya Mas. Ambil. Daripada buang-buang waktu buat yang Benar. lain yang nggak penting, mending Betul. kejar pendidikan kalian gitu. Betul. Benar banget. Nah, ini kita geser ke Miss Regina nih, Miss. Nah, Miss ini nih latar belakang pendidikannya, terus kenapa sih Miss mau jadi dosen gitu loh? Latar belakang pendidikan pertama, saya juga lulusannya 2013 ya. Oke. Oh, sama Ya. berarti ya. Ya, di Universitas Samratulangi saya ambil ilmu hukum. Oke, di Manado. Miss Iya, betul. Samratulangi. Terus saya lanjutin S2-nya itu kalau nggak salah tahun 2014. 14. Oke. Saya mengambil International Business Law. Oke. Nah, setelah itu baru saya langsung apply untuk jadi dosen. Kenapa sih pengen jadi dosen? Emang panggilan ya? Ada yang bilang memang panggilan itu beneran itu Miss berarti ya kayak Iya. Panggilan. Kita Dipanggil selama ibu ini kan dosen. dipanggil ibu dosen. Jadi dosen nurut, Jarang nurut. dan Dan memang Miss mungkin apa ya punya rasa ingin berbagi ilmu gitu-gitu Iya. mungkin ya Miss ya dari dulu. Dari SMA sebenarnya udah ngajar anak SD. Kuliah juga S1 juga pernah ngajar di PAUD. Nah, dari Oke. situlah baru merasa bahwa Passion. ya kayaknya saya suka deh ini dan kayaknya saya cocok jadi Cocok. pengajar. Tapi waktu itu saya pikir masih muda ya bagaimana ya jadi dosen Iya. gitu. Waktu itu ya saya mulai kebanyakan saya itu kerja di kantor pengacara, magang di kantor Di law pengacara firm dan gitu ya? sebagainya. Oke. Tapi setelah S2 saya coba untuk apply dan ternyata keterima. Sekarang saya udah mau tahun kelima kayaknya jadi Gak dosen. kerasa ya Miss ya. Bener. time flies ya. Iya bener banget. Jadi adik-adik ini bisa jadi ketemu Miss nih nanti kalau misalnya kuliah di UPH. bener nggak, Iya, Pak? kebetulan Miss Regi ini juga di prodi hubungan internasional Miss ya, dan di pelajaran hukum juga kebetulan gitu. Nah, ini Oke. skill atau keterampilan apa sih yang dibutuhin Miss buat jadi dosen tuh gitu loh. Mungkin nanti ada dari kita yang menonton nih Iya. Pengen lulus jadi mau dosen. jadi dosen gitu Iya, kan, benar. ada passionnya mereka mungkin. Tentunya banyak banget ya seharusnya skillnya, tapi yang paling penting menurut saya itu adalah public speaking tentunya. Oke. Karena nanti kan Komunikasi. kita akan ngomong ke banyak Betul. orang ya, mahasiswa dan sebagainya. Maaf Miss, bukan baca buku ya tapi. Bukan baca buku. Jadi adik-adik nggak apa-apa nggak baca buku tapi Dengerin dosen. dengerin dosen. Gimana gitu? Baca bukunya di rumah. Oh baca apa ya maksudnya baca buku di rumah. Buat nambah yang tadi dengerin. Oke. Dosennya. Iya, terus apalagi ya? Nah, untuk jadi dosen itu kita harus mampu membuat yang sulit kita kemas menjadi lebih mudah Dicerna. dicerna. Karena misalnya satu pembahasan aja itu kita bisa ngambil dari berbagai berbagai. macam hal ya, media dan yang lainnya. Nah, bagaimana Benar. kita mengemas itu dengan cara yang lebih mudah, itulah yang skill yang dibutuhkan. Betul. Harus memiliki sistematis gitu ya untuk Harus, efisiensi iya, dari sesuatu yang diambil. juga, gitu loh. Jadi gimana studying ini yang selama ini dianggap sama kita tuh boring, tapi Miss ini kelola buat jadi menarik, jadi easy learning juga. Jadi pengen diajarin nih sama Miss nih, kayaknya seru. Ya udah gitu. Oh, kita udah mau selesai, oh, jangan jangan ulang lagi, Tolong ulang lagi. tolong dosen-dosen UPH. Nah, mau nanya nih saya Mas, buat Ya, Mas Diki nih Mas. bagaimana? ya. Sekarang untuk Mas Diki. Mas ini ikut serta nggak Mas pas penanganan di gugus tugas COVID-19 ini Mas? Kalau terlibat langsung sih saya pribadi tidak mas. Oke. Tapi kita terutama saya lebih ke memberikan himbauan, sosialisasi. Siap. Karena begini masyarakat ketika awal sekali ada corona kan apa ya? Corona itu kan tidak terlihat tapi terasa. Betul. Betul. Bener nggak? Orang ragu apa sih corona, bener nggak sih ada corona kan begitu ya? Cinta ya maksudnya. Seperti cinta. Cinta ya. tapi itu berbahaya maksudnya. Bener. Cinta Cinta berbahaya. juga berbahaya juga. Ya. Kita sepakat berarti ya. Sedih. Jadi begini, saya memberikan himbauan pada masyarakat bahwasanya memang benar
dunia saat ini mengalami kondisi, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia mengalami kondisi yang kita harus aware untuk itu. Kita harus ingat bahwasanya aturan apa namanya dari pemerintah itu ada anjuran-anjuran itu harus diikutin. Betul. Seperti apa sih? Misalnya kamu tidak harus keluar rumah harus pakai gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak. Itu awal-awal ketika ada pandemi itu masyarakat acut-acut. Iya. Nah, itu yang terjadi. Nah, itu yang saya mau nanya lagi nih Mas. Kendalanya tuh apa aja tuh salah satunya selain acu-acu itu Mas? Saya rasa kalau masyarakat tuh terkadang mereka menggampangkan, kedua kurang informasi. Oke. Saya di Bogor ini kebetulan cukup luas ya wilayahnya Mas ya. Kebetulan juga kemarin saya keliling daerah-daerah terluar lah, pada daerah-daerah yang di ujung-ujung itu berbatasan dengan daerah lain di desa-desa. Mereka bahkan nggak tahu ada corona. Infonya belum nyampe. Info belum nyampe. Baik. Jadi mereka, nah kan kita takutnya ada masyarakat terpapar dari kota, dia pulang kekurangan informasi. Mereka nggak tahu. Akhirnya tiba-tiba jadi luas penyebaran. Gara-gara itu. Jadi ketika kita mendapati kondisi seperti itu, kita dari kepolisian langsung nih turun ke daerah-daerah, turun ke desa-desa, kecamatan-kecamatan menyampaikan, tolong masyarakat harus diedukasi mengenai corona ini. Semua harus tahu bagaimana sih nanganinnya, bagaimana sih untuk mencegahnya gitu. Karena nggak segampang itu juga kan. Betul. Tidak terlihat. Kita kalau misalnya ada kelihatan barangnya tikus, ada tikus di sini, kita bisa lihat, kita bisa kabur, bisa usir. Tapi kan karena corona ini suatu virus yang nggak terlihat. Kasat mata kan. Mematikan gitu ya. Betul. Selama Mas Diki menjalankan itu, ada nggak sih mungkin masyarakat yang mungkin tetap membangkang gitu, dia tetap nggak pakai masker, tetap ngotot gitu kan, ngotot. Ini saya gitu misalnya Mas. Seperti ya. Ada. Jadi ada cerita lucu. Saya waktu itu lagi ada PSBB kita akan membatasi wilayah dari Bogor atau dari Jakarta tidak boleh keluar. Betul. Jadi dari zona merah tidak boleh keluar ke zona kuning maupun ke hijau kan. Satu ketika saya berjaga di pos PSBB di Cigombong, perbatasan Sukabumi. Saya stop dia di sini, terus tiba-tiba karena dia nggak pakai masker, kan kita tidak melakukan penilangan kan. Tiba-tiba dia nungguin saya sampai beres. Karena saya tahu dia tungguin saya sampai beres, saya sampai sore sampai di situ. Dia tungguan. Jadi masyarakat berusaha untuk mencari celah. Ini kultur ya. Dalam artian kadang kita menemukan masyarakat yang dia tahu dia salah tapi dia berusaha untuk mencari celah gitu. Kucing-kucingan. Tapi masa nggak bawa alat barbecue gitu? Langsung bawa tenda, nggak pulang dia jadinya. Bahkan sampai muter jalan itu macam-macam Mas. Ngindarin Mas ya? Ngindarin pos itu. Padahal dia pakai masker, tapi ngindar aja. Tertakut aja dia. Ternyata nggak ada SIM. Lain ternyata nggak ada SIM. Jadi menghindari corona aman, tapi SIM-nya nggak punya. Takut juga. Kayak mati kalau Nah ini kebalik buat Miss Regina nih Mas ya. Jadi menurut Miss ini nih gimana sih protokol PSBB dari PSBB sampai new normal dari segi hukum nih Miss ya, di Indonesia tuh kayak gimana Miss? Oke, jadi sebenarnya corona itu masuk di Indonesia kan sekitar tanggal 2 Maret ya, yang betul. Terkonfirmasi. Iya. Nah kita sudah punya dari sejak tahun 2018 itu kita udah punya undang-undangnya tentang karantina kesehatan. Tetapi di dalam undang-undang tersebut diharuskan buat presiden menetapkan status kedaruratan. Nah, status kedaruratan itu baru ditetapkan pada tanggal 31 Maret. Iya, Nah, kenapa sih seperti ini? Kenapa sih ini sangat penting? Kita harus ingat bahwa di Indonesia itu kita menganut asas legalitas atau non retroaktif. Ya, harus ada peraturannya dulu, baru ada implementasi. Makanya waktu kasus awalnya itu kan langsung pada lockdown dan sebagainya. Kita tidak bisa secepat itu untuk lockdown. Misalnya tanggal 2 Maret ada kasus yang terkonfirmasi, terus tanggal 4-nya langsung lockdown, nggak bisa. Nggak bisa langsung gitu, karena harus ada peraturannya dulu ya. Harus ada peraturannya. Kalau presiden sampai melakukan hal tersebut, maka itu sudah melanggar hukum, dan negara ini adalah negara hukum. Betul. Dan kalau kita lihat juga ya, berarti kan dari tanggal 2 Maret ke tanggal 31 Maret itu nggak sampai 1 bulan sebenarnya sudah cukup ada cepat. keputusan. Terus peraturan pemerintahnya juga keluar di
saat yang samaan tanggal 31 Maret dan PSBB keputusan jadi kan PSBB itu harus dimohonkan ke Menteri Kesehatan kan, Menkes ya. Jadi keputusan dari Menkes itu tentang PSBB harus apply ke Menteri Kesehatan itu sudah ada di sekitar tanggal 3 April. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sisi hukum itu sangat cepat. Tapi mungkin ya kita banyak ya lockdown Itali semua dan mikirnya sebagainya. Karena panik kali misalnya Apa disebutnya kok panic buying ya dulu ya, orang-orang Panic buying, kan ada yang iya. saking panik sampai beli yang nggak penting gitu kan, padahal naikin harga-harga iya kayak beli celemek apa kan nggak kepake sebenarnya tapi dibeli aja yang penting kan padahal nggak buang duit piring juga. iya kan cowok juga Sultan mungkin bebas jadi kan. Jadi memang kalau dari hukumnya untuk PSBB sendiri itu udah sangat-sangat clear ya, udah sangat sesuai. Menurut saya seharusnya kalau kita mengikuti akan sangat bisa mengurangi gitu. Semuanya sudah ada, sudah cukup lah. Yang penting diikutin aja nih Miss ya. Diikutin aja. Jadi adik-adik di rumah harus ngikutin protokol dari pemerintah tentunya. Dan semua yang dilakukan pemerintah ini juga udah dipikirkan secara matang, jadi nggak boleh gerasa kerusukan. Makanya Miss tadi ngejelasin juga selama itu tuh juga udah ada diskusi, Udah ada diskusinya. supaya implementasi dari protokol ini itu nggak sembarangan gitu. Jadi sebenarnya pemerintah pun itu nggak tidur kok, mereka tuh memikirkan. Karena tadi asas kita kan negara hukum, jadi harus dipikirkan secara matang baru diaplikasikan. Betul, karena kalau nggak ada asas legalitasnya juga, mau dikasih sanksi juga nggak ada yang mengikat. Iya, Ya, gitu benar. kan. Ilegal jatuhnya. Jatuhnya iya Nanti. gitu. Ya selama ini kan udah dikasih kemudahan juga himbauan-himbauan gitu. Benar. Buat menolong penekanan dari penyebaran COVID-19 ini juga gitu loh. Nah ini untuk Mas Digi, ada nggak kegiatan hal positif nih Mas selama pandemi ini yang Mas lakuin nih Mas? Selain yang tadi di gugus tugas tadi di pos tadi itu Mas. Maksudnya di masa pandemi ya? Di masa pandeminya ini. Nah, di masa pandemi ini yang paling kita takutkan adalah ketika masyarakat tidak punya pekerjaan. Oke. Ketika masyarakat tidak punya pekerjaan, artinya ekonomi terganggu. Betul. Ekonomi terganggu artinya apa? Masyarakat jadi kacau, Iya. negara jadi chaos. Kami sebagai polisi memiliki tugas untuk memastikan bahwasanya negara ini aman. Akhirnya kami berpikir bagaimana caranya untuk sama-sama kita menjaga keamanan dengan ketahanan pangan. Kebetulan di daerah saya di Bogor itu ada daerah namanya Sukamulya memiliki potensi kopi. Dengan semuanya. Potensi kopi. Oke. Jadi selama ini kalau kita bicara soal kopi nih ya, sedikit Oke. bicara mengenai kopi. Di Bogor yang terkenal tuh kopi jenisnya kopi Cibulau. Kopi Cibulau. Hanya itu saja. Kopi kan paling kita kenal Cibulau tadi kopi Gayo, Starbucks. Itu merek. Sorry merek. Nah, di sana ternyata di wilayah itu kopinya khas, mirip kopi Bali. Oh. Nah, rasanya dia sedikit pahit tapi ada asamnya. Nah, akhirnya enaknya di mana itu? Pahit ada Ada sebenarnya. kalau orang yang suka banget kalau kopi itu suka specialty taste-nya dia mereka bisa suka. beda-bedain Iya. soalnya kan. Oke. Masing-masing ada taste-nya. Saya sambung lagi ke cerita itu. Akhirnya saya dan kebetulan ada komandan saya yang memiliki inisiatif, kita harus pegang wilayah itu. Kita ke sana karena daerahnya terpencil Mas, itu saat kita naik motor setengah jam dari jalan raya. Naik motor ke dalamnya. Karena mobil kurang. Nggak bisa. Jadi Nggak memang bisa kampungnya diakses itu mobil ya? terpencil, kampungnya terpencil. Tapi memiliki potensi cukup besar. Oke. Nah, akhirnya kita di sana, kita bicara masyarakat, mereka butuhnya apa sih? Kendalanya apa sih? Ya udah, kita bisa bantu apa? Yang terjadi di sana masyarakatnya kopi itu diambil tengkulak. Belum panen, namanya di sana ijon ya. Sudah datang si ijon ini datang, ya udah kamu punya lahan berapa? Lahan kopi kamu. Ada 1 hektar Pak, ya udah 1 hektar dihargain misalnya 4 juta. Berarti ya itu sekitar 4.000 1 kilonya. Sedangkan harga di luar itu 9.000. Oke. Nah, kita di sini hadir, datang sana kita bawa alat. Mereka butuh apa sih? Oh, ternyata butuh alat palper nih, pengupas kulit dari cherry Iya, oke. sampai ke dengan dia. bijinya bean ya. Iya, bisa dia. Nah, sampai dijemur segala macam. Itu mereka kita kasih di orang, Dibantu ya. kita bantu. Dengan begitu masyarakat ketika walaupun daerah terpencil, ketika mereka turun ke jalan raya atau ke kota, Iya. itu barang sudah jadi. Oh, Yang selama yang terjadi nggak
mereka hanya datengin sama orang, Dikepul lah Mas ya. dikepul, bawa turun. Mereka nggak tahu prosesnya apa. Mereka cuma Harganya murah. hasil mentahnya aja. Betul. Dan harganya juga pendapatan mereka jadi kecil juga. Terlalu kecil. Oke. Kita datang ke sana, mereka senang sekali, disambut baik. Bahkan mereka akhirnya bikin satu apa ya kayak komunitasnya mereka. Pokoknya nanti kita jualnya ke sini Oke. dengan harga yang bagus. Benar. Jadi kita di sini dorong ekonomi masyarakat, kita dorong tingkat kehidupannya masyarakat juga kita kemarin koordinasi sama Kemenadi, ada satu perusahaan kopi, maksudnya untuk mereka pelatihan bagaimana sih kopi yang baik, bagaimana sih pengolahannya, harus dijemur berapa lama, harus dicuci berapa kali. Iya, dimasaknya juga. Iya, itu diajari masyarakat supaya apa? Supaya masyarakat ini punya nilai jual. Iya. Betul. Benar. Jadi mereka punya value. Mereka punya value. Ya. Yang bikin beda lah ya produk mereka ini dari Iya. kopi yang lain. Dan saya di situ sebagai nggak hanya sebagai polisi tapi sebagai manusia, saya merasa wah, ternyata polisi bisa sampai ngurusin begini loh. Iya. Dan saya merasa bersyukur banget sebagai manusia bisa bermanfaat. Maksudnya Betul. ya kepuasannya beda. Karena itu tugas polisi kan mesti mengayomi masyarakat. Betul. Tapi Terima kasih kepolisian ini. thank you banget dari Kepolisian Republik Indonesia nih, gak cuman jaga aja gitu loh di protokolnya, tapi juga ngebantu masyarakat Luas. Tapi ini nggak cuma di polisi aja, saya yakin setiap pekerjaan pasti punya nilai positif, dalam artian teman-teman media juga pasti memiliki pekerjaan yang membantu men-share positif seperti Mas ini kan juga luar biasa. Nah, untuk Miss Regi nih, saya balik ke Miss Regi nih, Miss ya. Jadi keefektifan PSBB ini tuh sampai dari protokol PSBB sampai new normal ini menurut Miss tuh kayak gimana? Apakah udah efektif mengikat di masyarakat Indonesianya atau belum kah? Atau mungkin ada option lainnya dari segi hukumnya gimana, Miss? Oke, sebenarnya kalau untuk efektif itu agak sulit ya untuk diukur. Kalau Oke. hukum misalnya kita lihat dari dampaknya, Oke. bagaimana implementasinya dan sebagainya. Oke. Tapi kalau saya cuma lihat secara sejenak aja nih, misalnya cukup efektif penerapannya kepada perusahaan. Itu benar. Nah, Iya sih. perusahaan kita bisa lihat perusahaan-perusahaan kan WFH lah, Betul. atau Di-shift misalnya kan. apa namanya sekolah-sekolah itu juga kan perusahaan ya, mereka adalah Ya, betul. yayasan. Kita bisa lihat bahwa hampir seluruh ya sekolah-sekolah Hampir itu Liburkan. diliburkan. Dirumahkan, iya. Kenapa bisa seperti itu? Karena lebih mudah untuk pemerintah mengontrol perusahaan, mengenakan mereka dengan peraturan-peraturannya. Komunikasi Karena lebih mereka mudah memang. Satu badan. Kontrolnya lebih gampang, Kontrolnya, oke. memberikan sanksinya juga lebih gampang. Oke. Ya, bisa teguran, ya bisa ditarik izinnya kalau masih melawan dan Sebandel, sebagainya. Kurang efektifnya bisa saya lihat itu kepada individu. Ya. Oke. Setuju Itu deh. sangat sulit ya. Hmm. Dan biasanya kalau individu ini akan lebih seperti Asisten. polisi yang misalnya harus patroli, jaga. Iya, betul. Nah, misalnya kita bikin acara di rumah, siapa yang mau tahu? Ya. Betul. Betul. Gitu. Ya, Itu yang bahaya yang itu yang sangat bahaya. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang kan angkanya udah 95.000 ya. Betul. Tapi kalau misalnya kita lihat dengan populasi kita di Indonesia, kira-kira itu berapa persen sih? Ya. Dari 200 juta. Mungkin kita bilang, 270 sekarang. bertambah terus, gara-gara terus. PSBB. Oh, iya. Iya. Tapi kita harus bersyukur loh dengan PSBB ini, dengan sekolah-sekolah yang diliburkan, satu sekolah aja itu bisa berapa ribu. Ya. Ya, berapa ribu misalnya mahasiswa Iya. ya di UPH, atau misalnya TK, SD, SMP dan yang lainnya. Makanya saya bisa bilang itu efektif untuk perusahaan, tapi untuk individu itu masih sangat Sangat sulit ya. karena Oke. daya kontrolnya itu sulit. Dan bagaimana ya untuk menyadarkan Iya. orang-orang Indonesia juga itu. Nah, ini mungkin tugas dari kita juga Tugas dari nih. kita, Dan salah satunya. sebagai generasi muda, kita lah yang informasiin dari Mas Diki ini dan Miss Regina ini gimana sih cara ngebantu pemerintah ini biar protokolnya tuh jalan dengan baik gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir nih buat Mas Diki sama Miss Regina. Ya. Apa nih saran buat generasi zilenial soalnya ada Iya, bukan milenial saja ya, anak-anak Mas, ya. muda. Tapi generasi Z juga sekarang nih gimana biar mereka tuh patuh dari protokol yang sudah diberikan pemerintah ini di new normal ini sebagai penanggulangan dari COVID-19 ini. Dari Mas Diki dulu mungkin ya. Ini apa ya, saran ya? Saran. Saran. Kalau saran, kami tentunya untuk memberikan himbauan ya kepada masyarakat, karena kita tidak bisa memberi sanksi. Ya, sekali lagi saya sampaikan, kami di kepolisian
agak sulit untuk memberi sanksi. Jadi kita mengajak supaya kita sama-sama sadar bahwasanya corona ini adalah lawan kita bersama. Kita harus bersatu, kita harus pahami bersama bahwasanya ini adalah hal yang berbahaya. Ya, corona adalah hal yang berbahaya. Oleh karena itu, apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, himbauan-himbauan apapun itu kita patuhi. Contohnya yang saya bilang tadi, kita menggunakan masker. Penggunaan masker tidak hanya melindungi orang yang menggunakan masker, Betul. tapi orang lain yang di sekitar kita. Betul. Bisa keluarga, bisa siapapun, bisa teman. Nah, terus kemudian selalu cuci tangan. Kita bisa aja misalnya kita pakai hand sanitizer, tapi malam beda. jadi hand sanitizer, tapi tetap harus yang terbaik, tetap Cuci menggunakan tangan, air pakai sabun. mengalir, air Siap. mengalir. Yang satu cuci tangan dengan air mengalir. Kemudian social distancing itu amat sangat penting. Memang itu adalah satu langkah yang saat ini bisa kita ambil sambil menguji. Sekarang alhamdulillah ya, kita berdoa bersama vaksin yang sudah ada, semoga kita bisa itu jadi jadi apa ya, jadi jawaban, Ya, jadi jawaban untuk menghadapi kondisi ini. Semoga pandemi cepat beres ya. Itu aja paling saya minta kepada kita semua, kita sadar dan pahami bersama ini berbahaya dan kita harus bareng-bareng ya. Kalau saya punya visi, together we are strong. Benar ya? Bener banget. Bener ya, together we are strong. Kemarin minggu lalu kita juga udah bahas. Jadi jangan mikir hanya public figure tuh yang misalnya nunjukin mereka pakai face shield, pakai masker, social distancing. Setiap manusia di Indonesia ini punya peran. Punya peran. Gitu loh. Betul. Untuk membantulah gimana COVID ini tertanggulangi. Nah, untuk Miss Regina nih gimana, Miss? Ada saran nggak? Oke, kalau untuk millennials ya, Iya. tentunya saya mungkin sarannya kita bisa jadi the agent of change ya, Oke. Betul. jadi role modelnya. Tapi kalau dari segi hukum, peraturannya itu sudah ada, sudah rigid, sudah mengikat, Iya. ya. Nah, tapi mungkin dari sisi penegakan hukum. Oke. Ya. Jadi kalau yang tadi saran untuk millennials, kalau yang ini dari segi hukumnya, peraturan itu ya pasif, dia mati, hanya selembar kertas. Tertulis. Ya, yang harus menghidupkannya itu adalah para penegak hukum. Di sini saya merasa ya, kalau saran untuk pemerintah lebih diperketat lagi untuk sanksinya. Setidaknya walaupun kita tidak langsung memberikan sanksi kepada individu misalnya, tetapi ya pos-posnya dan sebagainya, misalnya tempat-tempat untuk ya kontrolnya lah ya, patrolinya dan sebagainya itu harus lebih diperketat. Karena ada masih beberapa tempat yang saya kunjungi, mereka sama sekali nggak pakai masker dan Iya, sebagainya. banyak sih kita lihat juga. Ya. Ya. Jadi nggak ada gunanya peraturan yang sudah begitu banyak, ada protokol kesehatan dan sebagainya, tapi kalau penegakan hukumnya itu nggak jalan. Betul. Jadi ini ya, kalau dia mungkin yang tadi Mas Diki udah ngejelasin juga mungkin ya, banyak yang masyarakat Indonesia juga sukanya tuh Agak kucing-kucingan gitu. dilema kan gini. Kita tidak mungkin berbentur dengan masyarakat. Bener seperti kata Mbak Regina tadi, aturan sudah ada. Iya. Ya, kami kalau kita mau kami diberikan diskresi lah Mas. Kalau di polisi ada namanya diskresi, Siap. artinya saya boleh mengambil satu tindakan berdasarkan penilaian saya sendiri. Iya. Dengan penilaian ini perlu atau tidak, Oke. ini adil atau tidak, kan begitu. Iya. Ketika saya mengambil satu tindakan, misalnya denda kemarin kalau tidak salah 1 juta ya Mbak ya, itu saya bilang 1 juta. Ternyata yang tidak menggunakan itu adalah seorang pemulung, kan jadi kita hukum itu benar, hukum itu pasif, Iya. selembar kertas baku Iya. harus kita laksanakan. Tapi untuk pelaksanaan tentu kita harus melihat Iya. ini bisa dilaksanakan atau tidak. Subjektif lah. Subjektif, benar. Itu terjadi, jadi agak banyak dilematis di lapangan yang terjadi, yang kita temukan bagi kami petugas. Terutama kalau misalnya hukum yang Mbak Regina sampaikan sebenarnya lebih cenderung ke dari instansi Satpol PP yang bisa menegakkan, itu kan peraturan daerah ya. Oke. Jadi kalau saya di kepolisian cenderung mendukung. Jadi kayak misal PSBB nih, ada orang yang melanggar, yang muter balikin. Ya, kalau Mas mungkin kemarin lihat di media polisi gagal begini-gini di puncak muter balik gitu kan. Betul. Itu kita membantu. Jadi bukan Sebagai itu support kita. aja, Mas, ya. Kita membackup dari Satpol PP untuk menegakkan peraturan daerah di Bogor. Bahwasanya Bogor sedang lagi PSBB. Iya. Kamu dari Jakarta dan Bogor tidak boleh keluar karena kamu dari zona merah. Iya. Kita ngejagain wilayah luar supaya nggak jadi melebar Lebar lah zona merahnya. merahnya ini. Gitu.
Jadi selagi dari pihak emang pemerintah itu juga ngamanin apa yang terjadi di Indonesia ini, kalian intinya itu tugas kita semua sih. Betul. Sebagai kita tuh punya peran kalau misalnya kita tuh harus benar-benar ngejaga dan ngikutin protokol untuk bebas dari pandemi ini, bener nggak? Kesadaran diri terutama ya. Kesadaran diri terutama. Jadi bener. jangan egois aja mikir kalau capek tahu pakai masker, semua juga capek pakai masker. Capek tahu di rumah. Udah merah aja di kuping bosan. belakang sebenarnya. Iya, capek tahu di rumah aja bosan. Itu ada yang ngomongin itu. Dia ada yang beda ya maksudnya. Panas tiba-tiba. Amat kabit deh. Jadi semuanya tuh ya tadi Mas Diki juga bilang ada perannya gitu loh. Jadi balik ke kitanya juga gitu kan. Setuju banget sama apa yang dibilang juga sama Miss Regi, Mas Diki. Yang penting sebelum kita menunggu, seenggaknya kita bergerak dengan apa? Dengan kita mengikuti protokol yang ada, pakailah masker, cuci tangan, dan social distancing. Dan itu penting banget sih ya. Oke, jadi sampai sini aja nih sesi pertama kita nih. Oke. Kita langsung break dulu. Sebelumnya, ya deh. Kita mau ada iklan lewat Pak. Ada iklan lewat dari sponsor kita, Amoib. Amoib. Ini ada merch. Ingat ngope, ingat Amoib. Nggak masuk. Terima kasih. Ada merchandise dari Amoib Coffee. Jadi kopi yang nggak bikin deg-degan. Beda. Atau nggak ada ampasnya. Jadi Amoib ini tuh sponsor yang udah ngasih kita tempat selama ini kita buat shoot lah ya. Tempatnya juga enak banget. Tempatnya cozy lah. Cozy. Masih Homey. pengennya nggak pulang mas. Homey dia. Bener. Diusir tapi. Dan ya jalannya di mana, di Kemang Timur. Di Kemang Timur, Jadi buat tempatnya, meeting, teman-teman. buat ngapa-ngapain gampang lah ya. Benar banget. Jadi dari mana-mana nih ada sesi kedua. Guestnya juga seru-seru banget buat kita bahas. Jadi di mana-mana stay tune di Ses Kreatif dalam acara Bemper Berita Pemersatu.